Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi wa rahmatihi tughfaru dzunub wal khati'at. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa muallimina wa mursyidina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang saya muliakan, Bapak dan Ibu yang terhormat, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dahulukan bersyukur kepada Allah karena kita sehat dan bisa beribadah malam hari ini, ditambah lagi belajar al-Islam. Semoga meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kajian kali ini adalah bagaimana agar kita cermat menggunakan dunia ini yang kita hidupi setiap hari dengan segala macam pemberian Allah yang tidak terhingga, agar bisa mengantarkan kita ke surga. Karena hidup tanpa tujuan ke surga itu orang bodoh. Karena hidup ini sebentar. Dan kehidupan di dunia ini bukan untuk kita huni selamanya. Dikatakan oleh para ulama bahwa kehidupan dunia ini adalah haya i'dadiyah lil hayatil akhirah. Hidup mempersiapkan kehidupan yang sejati di akhirat nanti. Tetapi diberitahukan oleh Allah bahwa dunia itu banyak giurannya, banyak tipu muslihatnya, mata'il ghurur, wa mal hayatid dunya illa mata'il ghurur. Kehidupan dunia itu hanyalah merupakan kesenangan, kenikmatan yang di dalamnya banyak tipu daya. Maka kita perlu mengerti bagaimana sifat dunia itu dan juga memahami bagaimana menggunakan dunia yang diberikan oleh Allah kepada kita ini supaya kita tidak tergelincir dan masuk surga. Banyak orang tergelincir. Kalau orang tidak belajar tentang dunia, kemudian tidak belajar al-Islam, cepat atau lambat, sulit sekali bisa sukses, akan tergelincir. Maka saudara-saudara sekalian saya hormati, yang pertama diperlukan itu adalah ilmu. Jadi belajar di dalam Islam itu tinggi sekali nilainya. Dan sahabat Nabi yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW memberi nasihat kepada kita, namanya Abu Darda. Kata beliau, la yakunu ahadu walan yakuna bil ilmi jamilan hatta yakuna bihi amila. Seseorang itu tidak bisa bertakwa kecuali dia menjadi orang yang berilmu, alim. Ilmu tentang dunia, ilmu tentang akhirat, memahami bagaimana mengelola dunia ini dengan al-Islam. Itu ilmu. Lalu Abu Darda mengingatkan, walan yakuna bil ilmi jamilan. Orang yang belajar, yang punya ilmu itu tidak akan menjadi jamil. Jamil itu indah, ya. Tidak menjadi baik hatta yakuna bihi amilan. Sebelum dia mengamalkan ilmunya. Orang alim itu ada dua macam. Ada ulama isu, ulama il khair. Ada orang alim
yang justru ilmunya itu menjerumuskan dia dan menjerumuskan orang lain. Jadi orang pandai yang tidak bertakwa itu sangat berbahaya bagi dirinya dan bagi orang lain. Kalau orang bodoh itu barangkali sulit bagi dirinya. Orang tidak akan belajar dari orang bodoh. Tapi kalau orang alim, kemudian ilmunya tidak diamalkan, atau ilmunya itu tidak dijaga dengan wahyu ilahi, ya, dengan Al-Quran, pasti dia berbelok. Dan itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, syarat agar kita bisa memanfaatkan dunia ini, kita rasakan, kita nikmati, dan kita tetap tidak tergelincir pada akhirnya nanti masuk surga. Sehingga doa yang paling banyak dipintakan oleh Rasulullah, jadi Rasulullah itu memberi contoh. Ada doa yang sangat penting yang setiap hari selalu diungkapkan. Dan insya Allah kita semuanya hafal, yaitu minta dunia yang hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanatan. Wa fil akhirati hasanatan. Wa qina adzabannar. Minta dunia yang hasanah. Hasanah itu sesuatu yang baik. Nah, kalau berdasarkan pemahaman umum, orang akan mengatakan semua yang bisa dinikmati, yang menyenangkan dia, ya baik. Tapi kalau berdasarkan al-Islam, yang baik itu adalah al-hasanu ma hassanahu syara' wal qabihu ma qabbahahu syara'. Yang dikatakan baik itu adalah yang disebut baik oleh syariat. Yang jelek adalah yang disebut jelek oleh syariat. Misalnya contoh, ya. Anda bersedekah. Tentu kita akan mengatakan baik sedekah itu. Tapi bagi orang yang kikir, sedekah itu bodoh. Oh, dia cari harta sulit-sulit kok dikasihkan orang lain. Iya kan? Karena dia merasakan tidak bersedekah itu baik. Dalam syariat dikatakan khamr itu haram. Berzina itu haram. Tapi orang yang tidak pakai ilmu dan tidak pakai agama, dia mengatakan itu indah, itu nikmat, itu baik. Maka parameter baik dan tidak baik itu syariat. Yang paling umum dan paling sulit dan menjadi problem banyak orang sekarang itu adalah masalah riba. Sulit pebisnis yang terbebas dari riba kalau dia tidak mengerti syariat. Dan dianggap itu indah saja. Bahkan saya pernah di dalam sebuah pertemuan, saya mengatakan kalau orang itu menghutangi seseorang tanpa bunga, itu namanya qardu hasanah, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Nanti akan dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang mengatakan, wah kalau orang meminjamkan uang tidak pakai bunga ya orang bodoh, Pak. Karena dia tidak menggunakan syariat. Dan catat baik-baik, saudara-saudaraku saya hormati, semua yang dikatakan baik, semua yang dikatakan jelek, kalau baik itu pasti menguntungkan walaupun sulit. Dan semua yang dikatakan jelek apalagi diharamkan, pasti itu merugikan. Pasti berbahaya. Ya. Sekarang ini kan banyak pinjol ya. Pinjaman online itu apa? Pinjol. Ini makan korban banyak ini sekarang. Makan korban banyak. Saya pernah cerita, mungkin di forum ini pernah saya ceritakan juga. Beberapa waktu yang lalu saya di luar kota, kalau nggak salah di Malang. Itu saya tinggal di hotel, sudah lama nggak pernah nonton TV, di rumah TV itu sudah nggak dipakai sekarang. Lalu karena sudah nggak ada acara, coba-coba buka TV di hotel itu. Lalu ada cerita yang sangat memprihatinkan. Seorang, kalau nggak salah, dia tuh kerjanya pemulung. Punya rumah yang sederhana, anaknya satu. Ya.
Lalu dia tergiur mungkin dengan pinjol-pinjol itu, lalu dia hutang. Kalau nggak salah orang Jawa Tengah, Pekalongan atau saya lupa ingat. Pokoknya bukan dari Surabaya itu. Ceritanya di TV ini. Hutangnya tidak banyak, 1.200.000 atau 300 begitu aja. Tapi karena dia ini kan orang sulit, kerjaannya cuman mengumpulkan pemulung itu, ya dicicil, kemudian ada kesulitan ditunda. Wah, saya bulan ini nggak bisa bayar, mungkin bulan berikutnya nggak bisa bayar. Sudah dikasih peringatan orang yang menagih itu, dia belum bisa bayar. Akibatnya saudara, dia pulang ke rumahnya itu roboh. Dan yang merobohkan ya yang menagih hutang itu. Ya Allah. Jadi saudara-saudara, karena ini larangan agama, kalau orang itu makan dari riba, apalagi sebagai rentenir, pasti hatinya itu bengis. Semua yang dilarang oleh agama itu pasti berbahaya. Judi, khamr, riba, tidak mungkin itu bisa membahagiakan. Anda bisa kaya dengan riba, barangkali bisa triliunan, tapi pasti cepat atau lambat bermasalah. Ini namanya hasanah, mahassanahu syara'. Yang namanya baik itu adalah yang menurut syariat baik. Wal qabihu ma qabbahahu syara'. Begitu bahasa para ulama. Yang dikatakan jelek oleh agama, oleh syariat, itu berarti yang tidak baik. Anda silakan, Anda tinggal milih saja. Kalau Anda mau menikmati hidup yang baik di dunia, ya jangan mendekati larangan Allah. Jangan mendekati yang haram, walaupun semua orang melakukan. Disinilah iman itu saudara-saudara. Dan kita harus yakin hanya dengan iman. Dan iman itu diterjemahkan dalam perilaku. Ya. Sebab saudara-saudara, iman itu dibangun oleh akidah. Para ulama mengumpamakan Islam ini seperti pohon. Pohon, Anda lihat pohon ya. Kemudian ada akarnya. Kalau akarnya baik dan kuat, pohon itu tegak dan kuat. Betul nggak? Tapi kalau akarnya itu berpenyakit, ada benalu atau ada bakteri yang merusak akarnya, nanti semuanya rusak itu. Itu akidah dalam Islam. Jadi, Islam itu seperti pohon, akarnya itu akidah, batangnya ini adalah hukum. Batangnya ini hukum. Larangan Allah, halal, haram, sunnah, makruh, wajib, dan seterusnya. Hukum, masalah hukum ini. Nah kemudian, kalau akidahnya kuat, akidah itu adalah keyakinan yang dilandasi dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalau akidahnya kuat, maka batang ini akan kekar dan subur. Nah kemudian daun dari pohon itu nanti akan berbuah. Nah buahnya itu adalah akhlak. Jadi saya ulangi, akarnya akidah. Kalau akidahnya lurus, nanti semuanya lurus. Yakin dia. Yang diharamkan, dia yakini, gak didekati. Yang diperintahkan, dia yakini, dikerjakan. Itu akidah yang kuat. Semuanya diarahkan kepada Allah. Kalau orang itu sudah akidahnya kuat, kemudian diyakini di dalam hati, hatinya tidak dikotori dengan hal-hal yang membuat hati itu bermasalah, maka orang itu akan istiqomah. Nah, kalau akidahnya kuat, kemudian batangnya kuat, akhirnya buahnya itu adalah akidah, pohonnya itu akan berbuah. Nah, buahnya inilah yang disebut akhlak. Oleh karena itu, ketika baginda Rasulullah ditanya, "Ma huwa din ya Rasulullah?" Apa sebenarnya agama ini? Nabi menjawab, "Ad-dinu husnul khuluq." Agama itu akhlak, buahnya itu tadi. Jadi kalau orang sholat, tapi akhlaknya tidak baik, dia belum sholat benar. Orang berpuasa misalnya, tapi dia berbohong. Dia juga ngomongnya tidak selaras dengan agama, nggak sah, nggak sampai puasanya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Kalau orang itu sholatnya baik, akidahnya baik, sholatnya baik, maka sholatnya itu akan menjaga dirinya tidak melakukan kemungkaran. Tidak mungkin orang yang sholatnya baik korupsi, nggak mungkin. Karena sholatnya itu akan mengarahkan dia untuk jujur, untuk tidak bohong. Itulah yang namanya hasanah fid dunya. Nah, kalau sudah hasanah fid dunya, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Nanti di akhirat Anda akan mendapatkan al-hasanah fil akhirah al-jannah. Nah, ada ulama yang mengartikan hasanah fid dunya itu ilmu. Kemudian ibadah, dengan ilmu Anda beribadah. Lalu hasanah fil akhirah itu surga. Dengan ilmu Anda beribadah dengan baik, lalu Anda bisa mengikuti tata cara yang diatur oleh Allah untuk mengelola dunia ini. Maka dunia berapapun Anda punya, banyak atau banyak sekali, atau sedikit sekali, semuanya itu bisa mengantarkan kita untuk masuk surga. Maka saudara-saudara sekalian saya hormati, untuk bisa memanfaatkan dunia ini agar mengantar kita ke surga, yang pertama adalah ilmu. Dengan ilmu kita beriman. Jadi kita pelajari, tetapi ilmu itu sendiri tidak menjamin orang itu bisa beriman, kecuali ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang digunakan. Maka orang alim yang menggunakan ilmunya itu disebut al-alim al-amil. Orang berilmu yang mengimplementasikan ilmunya. Jadi kalau ilmu itu diimplementasikan dengan apa? Dengan amal. Nah, kalau ilmunya kuat, maka amal yang dikerjakan itu menjadi amal soleh. Amal soleh itu syaratnya cuma 2 saja. Pertama, ikhlas. Dasarnya la ilaha illallah. Saya ke masjid karena Allah. Untuk ridha Allah. Saya kawin karena Allah. Untuk ridha Allah. Saya bekerja karena Allah. Memerintahkan saya bekerja. Untuk memberi nafkah. Tapi caranya harus sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Ini yang akan mengantarkan manusia bertakwa. Iman dipadukan dengan amal soleh akan membuahkan takwa. Takwa ini akan membuat orang hidup punya proteksi. Tidak mau mengerjakan larangan Allah. Nah, kalau sudah punya proteksi, maka proteksi ini akan mengantar dia ke akhirat dan dia terlindungi untuk tidak masuk surga. Untuk tidak masuk neraka, dan dia akan bisa masuk surga. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian saya hormati, takwa Allah itu adalah syarat untuk bisa memanfaatkan dunia kita menuju surga. Begitu pentingnya takwa ini, setiap Jumat khatib senantiasa menyuarakan itu. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu selalu dikumandangkan oleh khatib di atas mimbar Jum'ah, hukumnya wajib disampaikan itu. Man asya taqiyan asya qawiyya. Kalau orang itu hidupnya bertakwa, dia akan kuat. Apalagi ujian hidup sekarang ini, saudara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian hidup sekarang ini tidak mudah. Faman yattaqillah waqahullahu minal fitani wal mihan. Orang yang dalam hidupnya itu mewarnai hidupnya dengan ketakwaan, dia akan diselamatkan oleh Allah dari fitnah dan ujian hidup. Ujian sekolah itu sulit. Apalagi kalau orang ingin mencapai pendidikan yang tinggi, sampai doktor, sampai guru besar, itu perjuangannya luar biasa. Tapi ujian hidup jauh lebih sulit. Orang yang sudah lulus ujian sekolah, belum tentu ujian hidupnya lulus. Di zaman sekarang ini, saya kira, dan perkiraan saya ini tidak saya ragukan. Untuk mencari makan yang halal di zaman sekarang itu adalah jihad yang luar biasa.
harus diperjuangkan betul dengan ketakwaan yang kuat. Karena salah satu fitnah hidup itu tercampurnya halal dan haram, dan itu setiap hari terpampar di sini, di handphone kita ini. Maka di zaman sekarang ini, untuk bisa memanfaatkan dunia kita supaya mengantar kita ke surga, harus ketakwaannya kuat. Man asya taqiyan asya qawiyan. Faman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu Allah berfirman dalam Al-Quran. Kalau orang itu bertakwa, nanti diberi oleh Allah jalan keluar. Hidup ini selalu ada masalah. Dan masalah bisa selesai dengan way out, jalan keluar. Nah, orang yang bertakwa selalu diberi jalan keluar. Makhraj. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah. Nanti diberi rezeki oleh Allah dari macam-macam penjuru yang dia tidak menduga dia dapat. Nah, orang yang keyakinannya kuat, itu tadi akidah akarnya kuat ya, dia bertakwa. Walaupun sulit. Misalnya dalam berbisnis. Dia tahu bahwa sekarang bisnis ini tidak mudah. Kalau sekedar cari untung, halal dan haram tidak dipikirkan, bisa jadi mudah. Tapi kalau orang yang bertakwa itu dia cari yang halal, nah nanti oleh Allah dengan berani menghadapi kesulitan, diberi oleh Allah way out itu tadi. Lalu nanti dia mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Dari berbagai macam sumber Allah nanti membukakan jalannya ya. Dan selain itu, kalau kita bisa mengaruni kehidupan dunia ini dengan ketakwaan, oleh Allah akan ditsabbatahu 'alal huda. Akan dijaga oleh ketakwaannya itu, lalu Allah senantiasa memberi petunjuk. Al-huda war rasyad. Selalu dia bisa memilih. Kalau sampai di persimpangan jalan, dia tidak salah memilihnya. Karena bertakwa tadi. Nah, inilah dunia yang akan mengantarkan kita ke surga. Wa alhamahur rusyd was sadad fil qawli wal amal. Masya Allah. Kalau orang itu bertakwa, maka nanti akan diilhami oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah untuk bisa berperilaku benar dalam ucapan maupun dalam perilaku. Kasus yang rame beberapa waktu yang lalu, yang sekarang pemangku pondoknya menjadi tersangka itu, kan siapa ya, pimpinan pondoknya itu sudah lepas diri ya. Sampai ada kalimat yang saya dengar dari YouTube, itu dia mengatakan Quran itu bukan kalam Allah. Itu kalam Muhammad dari wahyu katanya. Jadi dia tidak meyakini, dia mengatakan bukan kalam Allah, itu saya dengar itu. Walaupun dia ustadz, walaupun kiai, tapi tidak mendapatkan hidayah. Kalau itu diteliti dan seperti yang diberitakan, ya sepertinya memang pondok pesantren yang lalu menjadi populer itu banyak masalah-masalah yang tidak islami. Inilah perlunya kita terus belajar ilmu itu, saudara. Dan yang kedua, agar dunia kita itu mengantar kita ke surga, harus pandai dan selalu bersyukur. Saya ulangi, harus pandai dan selalu bersyukur. Sekarang ini saya kasih contoh ya, bahwa orang yang betul-betul bersyukur itu tidak banyak. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Ketika Allah memberi instruksi kepada Nabi Dawud dan keluarganya, Allah berfirman, "I'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyas syakur." Beramallah untuk bersyukur. Ini namanya syukur amali. Dan sedikit sebenarnya hamba Allah yang benar-benar atau betul-betul bersyukur. Kita harus selalu berusaha untuk bersyukur. Kita ikat nikmat-nikmat itu dengan syukur. Karena kalau kita
selalu menghargai nikmat Allah. Ya. Seperti sekarang ini Anda semuanya mendengar suara saya. Adakah dari jamaah Al-Falah malam hari ini yang kemudian mengatakan, alhamdulillah telinga saya masih sehat? Kira-kira enggak ada. Anda setiap hari melihat, bangun tidur melihat. Apa Anda mensyukuri mata yang selalu melihat itu? Kira-kira enggak, kecuali kalau sudah sakit. Kalau sudah sakit orang lalu baru ingat, waduh. Anda setiap hari jalan dengan baik ini ya. Jarang orang mensyukuri ini, kakinya ini. Begitu dia jatuh lalu enggak sulit berjalan, baru dia tahu fungsi kaki itu. Betul enggak? Makanya dikatakan sedikit orang bersyukur itu. Lalu bagaimana cara Rasulullah hidupnya? Ini yang harus kita tiru. Iltizami syukur. Iltizami syukur itu, syukur menjadi budaya. Semua yang dirasakan setiap detik ini bersyukur dia. Keluar, Masya Allah, udaranya segar, alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Keluar dari kamar mandi, alhamdulillah. Alladzi adhaba 'anil adha wa afani. Turun dari kendaraan, alhamdulillah. Memulai bismillahirrahmanirrahim. Ini orang yang selalu akrab dengan Allah. Kun ma'allah yakunillahu ma'ak. Hiduplah bersama Allah, nanti Allah akan menyertai Anda selalu. Apalagi kita sekarang ini, di zaman modern ini, yang namanya pergerakan manusia itu kan semakin cepat. Ya. Dulu, zaman Rasulullah, dari Mekah ke Madinah itu berhari-hari, mungkin sebulan barangkali. Sekarang 1 jam selesai. Naik pesawat. Orang tua kita, mbah-mbah kita dulu, kakek-kakek kita itu dulu, kalau mau berangkat haji, itu sudah seperti teken mau mati itu. Perjalanannya mungkin sebulan, pulangnya sebulan, tinggalnya berapa bulan, lama sekali baru nyampe. Sekarang orang bisa haji beberapa hari selesai, bahkan ada yang 5 hari pulang. Jadi sekarang dunia ini semakin cepat. Ya. Dan disadari atau tidak, banyak orang yang mengatakan waktu ini kok semakin cepat begitu. Sebenarnya waktunya sama, tapi barokahnya yang diangkat. Sehingga waktunya itu berapa tahun, tapi kok tidak ada produksi apa-apa ini. Makanya sebaik-baik orang itu adalah orang yang mantala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang usianya panjang tapi produktif. Nah, produktif itu yang membuat umrun arid. Jadi ada umrun tawil, ada umrun arid. Kalau umur yang panjang itu ya mungkin 90 tahun, 100 tahun. Tapi kalau arid itu lebar. Bisa jadi umurnya cuma 50 tahun, tapi produksinya luar biasa. Seperti para ulama. Imam Nawawi tidak sampai 50 tahun, usianya 40 tahun saja. Tapi karyanya dinikmati seluruh dunia sampai sekarang. Imam siapa namanya? Ghazali, Imam Syafi'i enggak sampai tua. Tapi produksi umurnya itu penuh berkah. Karena dia bertakwa. Karena dia memanfaatkan dunianya ini untuk surganya. Masya Allah. Bahkan ada seorang sahabat mengatakan, namanya Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu an. Nabi mengatakan, a'lamu ummati bil halali wal haram. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Kata Nabi, orang yang paling ngerti halal haram ini Mu'ad bin Jabal ini. Usianya belum 40 sudah wafat. Tapi dia jadi rujukan ulama-ulama itu. Kalau ada persoalan datang ke, masih muda dia. Usianya tidak sampai 40 wafat. Tapi dia dalam sejarah hidupnya itu diantaranya, kalau mau tidur, dia mengatakan, ini ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Saya menghitung waktu tidur saya itu seperti saya menghitung waktu bangun saya ini. Jadi orang-orang yang mengerti nilai surga, mengerti nilai waktu, nggak mungkin duduk jagongan, ngobrol kanan, ngobrol kiri, bicara
yang tidak ada tujuannya, sekarang bicara capres. Ya. Habis waktunya untuk itu, bahkan mengumpat sana, mengumpat sini, maka lalu mati. Mati nggak bisa diduga. Tapi kalau orang cerdas, spiritualnya tinggi, ya, kecerdasan spiritualnya tinggi, dia selalu bersyukur dengan lidahnya, bersyukur dengan kalbunya, bersyukur dengan anggota tubuhnya. Semuanya dinikmati luar biasa ya. Semua, bahkan Rasulullah SAW itu berterima kasih bukan saja kepada orang yang berjasa, kepada benda yang berjasa. Kalau misalnya Rasulullah itu punya ballpoint seperti saya punya ini, dia mensyukuri ballpoint ini. Dan Nabi itu memberi nama benda-benda yang tiap hari digunakan. Jadi misalnya ada cermin yang digunakan oleh Rasulullah, namanya midalla. Kalau mencari, Nabi tidak mengatakan mana cermin saya, tidak. Tapi disebut namanya. Karena dihargai ini. Artinya disyukuri. Bersyukur kepada Allah dan dia seperti menghargai ini. Ini orang yang bersyukur itu. Rasulullah sampai di situ. Nah kita apalagi orang kaya, ya orang kaya itu kan gampang lah beli segala macam gampang sehingga nanti yang mubadir juga banyak. Ya. Bahkan bukan saja orang kaya, saya kemarin kebetulan ibadah haji, lalu saya sampaikan pada teman-teman itu kan tinggal di hotel, hotelnya bagus, makanannya itu luar biasa banyak. Nah kemudian setelah makan itu ada dessert. Dessert itu ada roti, ada macam-macam halawa yang manis-manis, ada buah itu ya. Banyak sekali macamnya. Tapi dimakan sedikit oleh jamaahnya itu dimakan sedikit. Lalu saya tanya, ini kalau sudah sisa begini ini, udah mahal harganya itu. Sisa begini, gimana Pak? Dibuang katanya. Nggak boleh dimakan oleh pegawainya itu. Ini kan mubadzir. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanus syayatin. Al-Quran melarang kita untuk menghambur-hamburkan uang, menghamburkan makanan, menghamburkan waktu, semua itu kalau menghambur-hamburkan dilarang oleh Nabi. Ada seorang sahabat itu wudhu, ya airnya banyak sekali. Lalu Nabi mengatakan hada israf. Ini mubadzir ini, berlebihan. Lalu orang ini mengatakan, afil wudu'i israf ya Rasulullah. Masa wudu ini israf? Nabi kemudian menjawab, walau kunta fi nahrin jarin. Walaupun kamu di hadapanmu itu ada sungai yang mengalir terus, wudunya harus secukupnya. Coba bayangkan. Makanya di masjid-masjid itu mestinya diajari bagaimana supaya tidak boros air ya. Kan biasanya orang wudhu itu dibuka begini kerannya, kemudian dia wudhu. Walaupun lama terus keluar airnya kan. Yang benar tidak begitu. Dibuka wudhu 3 kali, dimatikan dulu. Kemudian diusap, buka lagi. Tangannya dianukan, dimatikan lagi. Dibuka, ini akan menghemat bisa 50%. Kalau kita menggunakan tatanan Islam yang melarang kita membuang-buang air atau apa saja. Inilah saudara-saudara yang bisa mengantarkan kita insya Allah akan masuk surga. Saya ulangi, mengelola dunia ini yang pertama perlu ilmu. Ilmu tentang dunia dan ilmu tentang akhirat. Supaya kita arahkan dunia kita ke akhirat. Nah kemudian ilmu itu harus dirangkai dengan amal soleh untuk menjadikan iman kita semakin baik. Nah kalau sudah ada ilmu dan iman dan amal soleh, nanti kita akan menjadi orang yang bertakwa. Nah orang yang bertakwa itu adalah orang yang benar-benar mampu membentengi hidupnya untuk tidak terjerumus di dunia maupun di akhirat, lalu digunakan dunianya dengan cara yang islami, maka dunianya akan mengantarkan dia ke surga insya Allah. Mudah-mudahan kajian malam hari ini bermanfaat dan semoga kita semuanya min ahlil jannah insya Allah.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.